Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Dan hari ini kita masuk di dalam bulan yang baru. Ya, semua sudah menurunkan merah putih. Belum, masih lupa dari pagi ya. Saya juga lupa dari pagi. Masih ada yang lupa ya, jadi sudah diturunkan ya. Ya, yang belum berarti nanti harus pulang gereja menurunkan dulu ya. Nah, hari ini kita di bulan yang baru, tema bulan September itu adalah tentang puji-pujian ya. Bagaimana puji-pujian ini menjadi salah satu pembeda antara agama Kristen dengan agama yang lain. Di agama lain ada pujian, tetapi tidak masuk di dalam liturgi ibadah. Betul ya? Teman-teman kita Muslim punya pujian, ya loh. Tapi kan dianggap di dalam sholat juga, gitu ya. Ya sholat ya sholat aja, gitu ya. Jumatan aja, nggak ada puji-pujiannya. Ya, puji-pujian itu di luar liturgi, ya. Nah, tetapi hanya di Kristen yang saya temukan ada puji-pujian di dalam liturgi gereja. Liturgi ibadah ya, saya nggak bicara hanya gereja Protestan karismatik atau gereja Protestan arus utama atau gereja Katolik, enggak, semuanya. Bahkan dari gereja pulang-pulang pun mereka sudah lakukan puji-pujian kepada Tuhan ya. Ada banyak lagu-lagu yang bahkan sudah diciptakan dari abad pertama ya, artinya memang ya sudah sejak awal puji-pujian itu masuk di dalam sebuah liturgi atau ibadah kita kepada Tuhan. Ini yang menarik ya. Nah, karena itu bulan ini kita mengupas tentang puji-pujian ya. Dan minggu ini temanya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ari, yaitu memulihkan hati melalui pujian ya. Tentunya tadi sudah dikasih prolog oleh Bu Ari atau Bu, bagaimana pujian itu miliknya kita. Tapi saya nggak mau masuk ke situ, tetapi kita mau coba belajar dari satu kisah, yaitu kisah para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 40. Kisah para Rasul 16 ayat 19 sampai yang ke-40, cukup panjang ya. Nah, karena cukup panjang ya, seperti biasa tolong saya dibantu gitu ya. Jadi saya akan membacakan untuk ayat yang pertama, ayat 19 maksudnya ya, dan 20 Bapak Ibu sekalian, dan begitu seterusnya kita bergantian ya. Kisah para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ke-40, demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa dihadiri mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Amin. Ya, cukup panjang, tetapi saya yakin yang dulu jarang bolos sekolah minggu pasti hafal dengan cerita ini, ya. Yang suka bolos bisa angkat tangan. Yang suka bolos berarti harus memperhatikan betul cerita ini, ya. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya adalah Paulus dan Silas itu diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil di Filipi. Satu kota namanya kota Filipi, ya. Nah, coba kita buka di ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 dikatakan bahwa ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Nah, siapakah tuan dan siapakah perempuan? Jadi ketika kita baca pasal ayat-ayat sebelumnya, rupanya ada seorang perempuan, ya, yang punya ilmu klinik, gitu ya. Dia punya ilmu roh tenung. Itu ada di dalam ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Coba mundur sedikit. Saya bacakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Jadi ada budak perempuan yang punya roh tenung. Jadi ini mungkin bisa meramal gitu ya. Wah, ini jadi peramal sakti gitu ya. Tapi dia seorang hamba, seorang budak gitu ya. Dengan tenung-tenungnya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi rupanya ini perempuan budak nih, tapi dia punya roh tenung gitu ya. Nah, sehingga apa? Tuannya enggak mau ini semua berlalu begitu saja. Tuannya pinter berbisnis ini ya.
Ya ini mungkin orang Tionghoa ya. Tahu budaknya bisa menenung, waduh, bukan ya toh? Ya, klinik ramalan bintang. Wah, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ada yang mau masuk konsultasi, tanya-tanya tentang masa depan, jodoh dan lain sebagainya, ini perempuan karena punya roh tenung, oh dia bisa meramal, tuh ya. Sing entuk duit sapa? Tuannya. Yang jadi masalah Paulus sama Silas datang dan menengking roh tenung itu ya. Sehingga perempuan ini sudah nggak bisa lagi pakai magicnya, sudah nggak bisa lagi pakai kuasa gelap. Yang dirugikan siapa? Tuannya. Makanya di dalam ayat yang ke-19 tadi, ketika tuan-tuan perempuan itu, maksudnya tuan-tuan dari hamba perempuan tadi, melihat penghasilannya lenyap, wah ini ya, baru mereka menyerang Paulus dan Silas. Sebetulnya Bapak Ibu, dunia ini, tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda tidak menolak Kristus, tidak menolak penginjilan, tetapi banyak yang terjadi di lapangan ini UUD, ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit. Masih ingat ketika Paulus khotbah di Efesus, di mana mereka punya toko souvenir mungkin ya, patung Dewi Artemis. Waduh ya. Jadi setiap orang yang berkunjung ke kuil Artemis beli patung Dewi Artemis. Laku keras? Wah, laku keras. Mungkin patungnya modalnya cuman 20.000, tapi karena ini sudah dikasih air suci sehingga harganya 2 juta gitu ya. Waduh, akhirnya dibeli, untung gede. Datanglah Pak Paulus. Akhirnya orang percaya Kristus tidak lagi beli itu patung. Baru para pedagang bengong. Sebelumnya no problem. You mau keluar tentang Kristus silahkan, tapi begitu ngurusi pendapatan ya, ngerusak income, wah ini baru masalah. Hal yang serupa terjadi di Filipi. Paulus dan Silas ini kemudian diserang karena mereka membuat pembesar ini kehilangan penghasilan. Ya. Nah setelah itu semua mereka dicebloskan ke dalam penjara, dan di penjara itu mereka kemudian memuji Tuhan. Ketika memuji Tuhan, rupanya belenggu ini lepas, padahal mereka dipasung kakinya, tangannya, tetapi ketika puji-pujian dilakukan, ini dibebaskan oleh Tuhan. Ada gempa dan kemudian membebaskan mereka. Tapi yang menarik, coba buka ayat 27. Ayat 27, 16, 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka karena gempa tadi, ya, apa yang ada di pikirannya kepala penjara? Pasti mikirnya Paulus sama Silas sudah lari, pasti ini dua orang sudah melarikan diri. Tapi yang menarik dia berkata, ia menghunus pedangnya hendak. Ini pertanyaannya, why? Kenapa kalau ada tahanan melarikan diri harusnya dikejar, gitu ya? Loh bener dong ya. Kalau ada tahanan melarikan diri harusnya dikejar. Tapi apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Dia menghunus pedangnya dan jelas ditulis hendak bunuh diri. Ini satu tulisan yang menarik dan ini bukti sejarah bahwa zaman itu tentara Romawi itu tidak boleh gagal. Kalau mereka gagal dalam tugas, hukumannya leher. Ya. Jadi kalau gagal dalam tugas, mereka akan dihukum mati. Dan hukuman matinya itu gak enak. Jadi lebih baik bunuh diri. Ketika mereka tahu, wah ini saya dikasih tugas untuk jaga tahanan, tapi dia gagal, maka dia tidak lagi mencari, tidak lagi ngejar, tapi dia hunus pedang
dia mau bunuh diri. Kenapa ini? Satu ayat yang penting. Ini kalau kita flashback di dalam konteks kebangkitan Kristus, ini menarik. Kenapa? Kalau memang Kristus itu dicuri, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, harusnya penjaga-penjaga yang ada di situ dihukum mati. Harusnya para penjaga dihukum mati. Ini aturannya jelas, ya? Karena mereka disuruh jaga makamnya Yesus, suruh jaga jenazahnya Yesus, tapi jenazahnya hilang. Makanya harusnya kalau memang betul jenazahnya Yesus itu dicuri, ya tentara ini akan dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Karena firman Tuhan jelas menulis gara-gara ada persekongkolan dengan imam besar. Imam besar bilang, sudah, kamu ngomong aja kepada orang-orang mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Lalu nanti saya dibunuh sama bos saya. Tenang, urusan sama atasan kami yang atur, ya kan? Nanti tinggal ganti undang-undang di MK, beres ya, kan? Jadi rupanya ada kongkol politik di situ, sehingga udah kamu ngakuin aja, kamu sebarin berita kalau mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tapi sekali lagi, ayat ini membuktikan bahwa apa yang disebarkan oleh tentara-tentara Romawi itu adalah bohong. Karena kalau mereka memang gagal di dalam melaksanakan tugas, harusnya mati. Itu aturan jelas. Nah, coba bayangkan seorang yang bekerja dalam tekanan seperti kepala penjara ini gak ditulis namanya. Tapi coba bayangkan kalau Anda itu kerja di dalam tekanan seperti yang dialami oleh kepala penjara. Mungkin di antara kita ada yang dalam pekerjaan ada target yang harus dicapai, ya toh? Wah, setiap akhir bulan stres. Apa sih resiko terbesar ketika tidak mencapai target? Ya? Bisa, ya toh? Tapi orang dipateni toh? Iya, dipateni. Ya toh? Paling mentok kan resign ya, atau dipecat mungkin, ya toh? Kalau sampai 3 bulan berturut-turut tidak sesuai target, maaf, kamu harus keluar dari perusahaan ini, kan gitu ya. Itu aja Anda sudah kenyut-kenyut, tidak bisa tidur, hilang damai sejahtera, betul ya. Ini urusannya nyawa. Kalau engkau tidak sesuai dengan target dari panglimamu, urusannya nyawa, mati. Coba bayangin kalau kita jadi kepala penjara, pasti hidupnya gak tenang ya, hidupnya gak damai sejahtera. Tetapi yang menarik, ketika dia ketemu dengan Paulus dan Silas yang memuji Tuhan, kemudian ada kisah bagaimana Tuhan berikan mujizat. Paulus tidak mau keluar, dia nggak mau kabur, dia nggak mau lari, bahkan sampai kepala penjaranya kaget, loh sudah terbuka lebar yang namanya pintu, tapi kok nggak lari. Kalau saya melihat ini sepertinya keras kepalanya Paulus. Ya, keras kepalanya Paulus. Kenapa? Karena ketika dibuka semua, bahkan ketika kita baca ayat berikutnya, para pembesar setuju untuk membebaskan Paulus. Paulus mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Enak aja, saya ditangkap, dipukulin, dimasukin penjara, sekarang selesai dengan meterai 10.000. Kan gitu. Kalau zaman sekarang kan begitu ya. Enak saja, saya sudah dikuyok-kuyok, saya sudah diinjak-injak harga dirinya, saya sudah dipukulin. Karena didera itu maksudnya dipukul ya. Sekarang cuma disuruh pulang gitu. Coba kalau memang mau kami keluar dari penjara ini, suruh pembesar itu datang ke sini, ketemu kami. Coba bayangin, ini cara berpikir Paulus ya. Kita bisa ngomong ini sombong, tapi buat saya ini satu ketegasan Paulus. Ya toh? Ada urusan-urusan yang memang bisa selesai dengan meterai 10.000.
Tetapi ada urusan-urusan yang tidak akan bisa selesai dengan meterai 10.000 ya. Paulus dengan jelas, yang jebloskan kami ke penjara, yang suruh kami masuk penjara, yang mendera kami, yang menyiksa kami, suruh ke sini. Saya nggak tahu apa yang diucapkan oleh Paulus ketika bertemu dengan mereka. Tetapi intinya ini satu ketegasan Paulus, ini nggak akan selesai begitu saja. Ya, jangan kita bicara, berarti Paulus tidak punya hati yang mau mengampuni. It's not about that. Ya, tetapi bicara tentang ketegasan supaya ini jadi pembelajaran buat pembesar juga. Nggak sedikit-sedikit main tangkap, sedikit-sedikit main pecut, nyiksa orang dan lain sebagainya. Sehingga Paulus mereka yang datang sendiri. Yang saya nggak tahu, mungkin ketika mereka datang Paulus ngasih wejangan, atau Paulus bilang, aku sudah mengampunimu, tapi jangan lakukan ini lagi. Nggak ngerti, karena Alkitab tidak tulis. Tetapi yang menarik, dari kengototan Paulus untuk pembesar itu harus datang membebaskan dia sendiri, ternyata ini membuat kepala penjara lolos dari hukuman mati. Coba kalau Paulus melihat bahwa ini mujizat Tuhan, saya keluar. Tidak salah loh. Tidak salah, Tuhan sudah bikin mujizat, belenggu semua lepas, pintu terbuka lebar, dia tinggal jalan keluar, selesai. Tetapi rupanya Tuhan bisa buat keras kepalanya Paulus jadi berkat buat kepala penjara. Saya bayangkan kalau Paulus keluar malam itu, kepala penjara akan berakhir dengan kematian. Tetapi ketika kita lihat cerita ini, kepala penjara itu berakhir dengan terima Kristus. Di dalam buku-buku kekristenan abad pertama, banyak yang menulis bahwa kepala penjara ini menjadi orang pertama yang percaya Kristus di Filipi. Setelah itu Paulus dan Silas pergi. Ya, kalau kita baca tadi ayatnya kan mereka diminta pergi. Mereka pergi. Lalu siapa yang meneruskan di Filipi? Kepala penjara itu. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dari seorang kepala penjara yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan mungkin sakit hati, mungkin tidak nyaman, mungkin ada banyak hal yang menjadi beban pikiran dia, tetapi Tuhan bebaskan melalui pujian Paulus dan Silas. Karena itu hari ini saya tidak bicara tentang pujian yang memulihkan hati kita, no. Saya bicara tentang bagaimana pujian kita memulihkan orang lain. Amin. Bagaimana pujian Paulus dan Silas itu bisa memulihkan masa depan daripada kepala penjara. Pujian dari Paulus dan Silas bisa membebaskan kepala penjara ini dari stres yang berkepanjangan, dari keterkungkungan, tetapi menjadi orang yang merdeka di bawah Kristus. Bagaimana caranya? Apakah kita punya kuasa sebesar itu? Saya yakin ya dan amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama seperti Paulus dan Silas. Amin. Paulus dan Silas memuji dan memuliakan Yesus Kristus. Kita pun memuji dan memuliakan Dia. Terus bedane opo? Kalau Paulus bisa ubah orang melalui pujiannya, kita pun bisa. Kalau Paulus bisa memulihkan tidak hanya hati tapi masa depan dari kepala penjara, saya yakin Paulus Sumarno pun bisa. Kan sama-sama Paulus ya minimal, ya toh? Pasti bisa. Nah, bagaimana caranya? Sederhana, jadilah penyembah yang benar, jadilah pemuji yang benar. Sebetulnya menarik kalau kita bicara memuji dan menyembah. Nanti ketika gonjang-ganjing dunia ini selesai, kita ada di bumi yang baru, ada di langit yang baru, ada Yerusalem baru di tengah-tengah bumi yang baru itu, di mana Allah bertahta. Bapak Ibu,
aku wis ora khotbah meneh. Kenapa? Ya semua yang ada di situ sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Sudah tahu semua, ngapain saya khotbah? Saya tidak perlu lagi menegur dengan firman Tuhan. Kenapa? Semua orang sudah hidup di dalam kekudusan. Betul ya? Tapi apa pelayanan yang masih ada di dalam bumi yang baru dan langit yang baru? Pujian dan penyembahan. Jadi saya mungkin membayangkan, ya, wah nanti di surga nanti saya duduk memuji Tuhan, Febri main keyboard, luar biasa ya kan, Aldo main drum, ya, Pak Andre main bass, waduh luar biasa ya kan. Kenapa? Saya sudah tidak khotbah, tapi Anda pemuji, ya halo ya. Anda masih lanjut loh ya. Di surga nanti masih lanjut ya. Apalagi yang pujian nanti Pak Budi. Wah, luar biasa ya. Bagaimana gempitanya surga ketika anak-anak Tuhan memuji. Jadi di surga nanti satu-satunya pelayanan yang masih lanjut itu pujian dan penyembahan. Maaf ya, Bugun Peldia tutup Bu, yakin. Pelayanan diakonia tutup di surga, yakin. Orang sing mati, yakin. Lu bener kan? Ya, nggak ada yang mati, nggak ada yang kurang makan, wis tenang aja, ya kan? Nggak ada yang sakit, ya. Peldia tutup, yakin tutup. Tapi pujian dan penyembahan terus lanjut. Nah, bagaimana kita jadi penyembah dan pemuji yang benar? Coba kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 5. Kemudian kita lanjut Matius 15 ayat 8 dan 9. Kejadian 4 ayat yang kelima. Bisakah? Yes. Ini bicara tentang Kain dan Habil yang mereka berdua memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi yang menarik bahwa Kain tidak diterima persembahannya dan Habil diterima. Kita tahu ceritanya, kemudian Kain membunuh Habil. Tapi yang menarik, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Kenapa saya bilang menarik? Karena Tuhan bilang Kain dulu baru korban persembahannya. Jadi buat Tuhan yang paling penting itu orangnya dulu, baru korban persembahannya. Yang penting Anda dulu, baru apa yang Anda lakukan. Hatimu dulu, baru kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kalau Anda bilang, Pak Pendeta saya itu pengen nyanyi buat Tuhan, pengen, tapi saya fales. Saya itu kadang-kadang di atas ya, maaf nih jujur-jujur aja ya. Kadang-kadang saya di atas lagi makan gitu keselak. Kenapa? Karena tiba-tiba di sini lagi latihan dan singer ambil suaranya fales ya. Lagi mati gitu. Ini nyanyi dia. Jujur saja. Loh, apakah saya bilang, kamu nggak boleh nyanyi lagi, suaramu fales? No. Tuhan tidak lihat suara. Lihat sih, tapi nanti. Yang pertama kali yang Tuhan lihat apa? Orangnya. Kainnya dulu, baru korban persembahannya. Kainnya dulu, Febrinya dulu, diamnya dulu. Apakah hatimu benar di hadapan Tuhan? Baru masalah main musiknya, baru masalah nyanyinya fales atau enggak. Tapi yang lebih diutamakan Tuhan, engkau. Tuhan gak tertarik dengan permainan musikmu yang luar biasa. Tuhan tertarik hatimu. Amin. Coba kita lihat lagi perbandingan ayat Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Wah, berarti bangsa Israel ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Kurang apa? Semua bengok memuliakan Tuhan. Padahal hatinya jauh daripada aku. Ayat 9. Percuma. Tuhan bilang apa?
Cuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini sebetulnya kutipan dari Yesaya 26 kalau nggak salah. Tapi yang menarik, ini kembali menegaskan bahwa Tuhan tertarik Anda, bukan suaramu, bukan permainan musikmu. Jadi kalau Anda di dalam gereja merasa, aduh, aku ini nyanyi mesake koncoku sebelah. Kenapa? Lagu apa nyanyianku itu fals Pak Pendeta. Ini kebetulan tidak ada orangnya Pak. Ya, tidak ada, aman ya. Mari kita gosipin satu orang ini ya. Namanya Bu Iji. Ya, saya itu sudah kenal dari Bu Iji itu dari kelas 5 SD itu saya sudah kenal Bu Iji. Ya toh? Gak ada orangnya, gak ada. Ya toh? Oh, walau biasanya sih pakai baju biru biasanya, cuman ya ini enggak datang ya, mungkin sore ya. Ya, jadi Bu Iji itu saya sudah kenal beliau dari saya umur 10 tahun. Berarti itu 32 tahun yang lalu. Jadi kelihatan umurnya ya. Jadi 32 tahun yang lalu tuh saya sudah kenal Bu Iji. Dan saya ingat betul, paling susah gitari kalau Bu Iji yang nyanyi. Itu sudah terkenal sudah juga ya, nggak perlu dibahas itu ya. Waduh, kalau Bu Iji itu kita baru jalan di mana udah masuk, bingung ya. Jadi nyanyinya itu model Dorce gitu ya. Wes pokoknya masuk ya. Terserah ujiannya, nyanyi lagunya apa, musiknya bagaimana, pokoknya masuk ya. Tapi yang saya salut sama beliau, beliau tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Ya. Ya, urusan yang gitar keteteran urusan yang ngono gitu. Ya, yang pernah gitari Bu Iji pasti tahu apa yang saya maksudnya. Waduh ya. Tapi coba perhatikan sekarang. Wih. Ya. Beliau tidak hanya hatinya buat Tuhan, tapi suaranya Tuhan tambah-tambahkan untuk bisa memuji Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan pernah nggak pede, apalagi di gereja. Astaga, itu ada gitu orang yang di gereja. Ingat saya bilang tadi, pujian itu masuk di dalam liturgi ibadah, hanya satu-satunya di Kristen. Tapi ada orang yang datang ke gereja dari awal sampai akhir mulut itu mangap ora. Lungguh dalam nama Yesus, sebelahnya nyanyi diem aja. Bapak Ibu kita berdiri dalam nama Yesus, diem aja. Ditanya kok nggak bisa nyanyi, kok nggak ikut nyanyi? Aku tuh kalau nyanyi fales. Ya alasan saja itu. Kan bisa lip sync, betul Mas Purwoko? Ya. Enggak lah ya, enggak ya. Maksudnya nyanyilah. Ingat Tuhan itu lihat hatimu. Iya benar. Habis hatinya didandani, ya Tuhan juga berharap suaramu yo benar. Cuman bukan itu yang utama, hatimu. Wes toh. Makanya saya dari berapa tahun yang lalu dengan Pak Marno, bagaimana kita bisa membawa hatinya PAW, hatinya pemuji, gitu ya. Nggak cuma pintar main keyboard, pintar ngedrum. Saya bersyukur di sini ada mentor-mentor yang siap berbagi ilmu. Ya, salah satunya Aldo, Ronald, Pak Eko, sini loh, Gunung, Febri ya, ini siap membagi ilmu ya untuk ngajari adik-adiknya main musik. Cuman pesanku yo, ingat pemuji itu tidak hanya bicara skill, tapi hati. Ya, jadi ketika Anda melatih anak-anak, tidak hanya latih skillnya, tapi latih hatinya. Kenapa? Kalau skillnya bagus, hatinya nggak bagus, maaf loh ya. Matius 15 ayat 8 tadi bilang begitu. Percuma. Ada mau latihan pagi, siang, malam seminggu penuh untuk acara Natal 2024 supaya pujiannya luar biasa, bagus. Cuman hatimu ora bener. Tuhan bilang apa? Percuma. Dari Anda persiapan untuk pujian,
Berapa banyak waktu yang Anda sisihkan persiapan untuk hatimu? Ya. Dari persiapan latihan 2 jam Pak Pendeta, 3 kali latihan. Hari Senin, Kamis, Sabtu gladi resik, Minggu kita tampil 3 kali 2 jam 2 jam. Berarti berapa jam? 6 jam Anda berlatih mempersiapkan skill Anda untuk ujian. Pertanyaan saya, berapa jam Anda lipat tangan dan berdoa? Ya? Berapa lama Anda persiapkan hatimu sebelum ada di tempat ini melayani Tuhan? Belum, ya maaf ya, bertobat. Kenapa? Pujian Anda tidak akan berdampak apa-apa. Maaf saya ngomong keras, tetapi itu firman Tuhan. Paulus, Silas, tidak ada yang ngiringi musik. Betul ya? Paulus dan Silas, maaf, mungkin nyanyinya juga nggak semerdu Mbak Ari. Bahkan Paulus itu dikatakan dia itu orangnya agak gagap. Ya. Dalam nama Yesus, dalam gitu nyanyinya ya. Kan rada gagap ya kan? Rada gagap gitu kan? Coba bayangin. Bagusan mana sama Mbak Ari yang nyanyi? Bagusan mana sama Bu Harti yang nyanyi? Bagusan mana sama Enda yang nyanyi? Saya yakin Anda lebih bagus. Cuman kenapa Paulus dan Silas ujiannya bisa memulihkan kepala penjara? Tuhan lihat hati. Oke, Anda bilang, Pak Pendeta saya memang tidak pernah ikut doa Selasa. Cuman percayalah, saya di rumah itu sudah doa. Ya wis rapopo. Aku ora gelem debat gitu. Silakan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tapi yang saya mau bilang, persiapan yang kau lakukan itu baik. Tetapi Tuhan lihat hatimu. Ketika kau mau tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri di rumah tidak apa-apa, silakan. Kalau memang ada nyaman di rumah boleh, saya tidak akan ngerecokin yang itu. Tetapi itu tanggung jawab Anda dengan Tuhan. Sehingga pujian di sini powerful. Bukan karena merdunya, bukan karena sound sistemnya sudah di-upgrade Bapak Ibu. Ini belum. Ini sound sistemnya itu 1 miliar. Ya itu ada loh. Sound itu sampai speaker 700 juta melengkung. Loh ya bagus suaranya. Gitu. Luar biasa. Saya nyanyi itu udah kayak Mbak Ari nyanyi gitu. Langsung jadi merdu. Tapi pertanyaannya, kalau saya nyanyi tapi hati saya jauh dari Tuhan, mau pakai speaker 700 juta, mau pakai mixer ratusan juta, mau pakai mic yang puluhan juta, firman Tuhan bilang apa? Percuma. Ya, percuma. Jadi yang pertama, ya ayo hati kita dibenerin dulu. Skill bisa diasah, tapi hati satu-satunya mau menyembah dan menundukkan diri di hadapan Tuhan, baru ini layak di hadapan Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, saya kemudian bertanya-tanya dan mencari di Alkitab, siapa sih yang pertama kali menyembah? Siapa yang pertama kali menyembah? Ada tahu siapa yang pertama kali menyembah? Bukan Kain dan Habil, bukan Adam. Coba kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sembahyang itu menyembah. Sembahyang itu dari kata sembah. Sembahyang adalah satu kegiatan untuk menyembah. Itu sembahyang. Ya. Jadi orang pertama yang ditulis dalam Alkitab yang menyembah itu Abraham. Bolehlah Anda bilang Daud luar biasa, oke.
tapi rupanya bukan yang pertama. Yang pertama menyembah Abraham. Kami akan sembahyang, kami akan menyembah Allah kami. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Coba perhatikan. Ini ceritanya apa sih? Ceritanya Abraham ini bawa anak tunggalnya yang dikasih dia. Ya. Namanya Ishak. Jadi anak ini di sini tulis itu Ishak. Ishak ini dibawa ke satu gunung, ya, dan diapain kira-kira? Disembelih, ya. Oh bagus, nanti sekolah minggunya nggak bolos, ya. Disembelih. Nah, ketika mereka berjalan, tentunya ada bujangnya, ada anak buahnya, gitu ya, yang bantu mereka. Tapi begitu sudah dekat dengan gunung, Abraham bilang, tinggallah kamu di sini, maksudnya kepada bujangnya. Tinggal di sini dengan keledai ini. Aku be anakku tak lumose. Jadi artinya si Abraham yang menyembah Tuhan itu membawa sesuatu, dan sesuatu itu tidak lain tidak bukan anaknya sendiri. Jadi kalau bicara tentang bagaimana kita bisa punya dampak yang besar di dalam penyembahan kita, beri yang terbaik. Kalau Abraham memberi 1000 unta, dia sembelih semuanya untuk Tuhan. Bagus, bagus. Tapi itu bukan yang terbaik. Kenapa? Dia punya ratusan ribu unta. Dia persembahkan 10.000 domba. Oh, bagus. Tapi Abraham punya ratusan ribu domba. Tapi dia hanya punya satu anak yang dia kasih. Sopo? Ishak. Dan itulah yang dia bawa, persembahkan kepada Tuhan. Jadi memberi yang terbaik. Sudahkah? Saya melihat 70-80% sudah. Kenapa saya bilang begitu? Saya tahu kok kalian tuh tidak nganggur. Betul nggak? Saya tahu Aldo itu nggak nganggur. Di masa-masa lelahnya, habis ngantor, dia datang ke sini, terus ngelatih. Saya tahu Ronald itu nggak nganggur. Saya tahu Mas Purwoko nggak nganggur. Yang tadi pagi ujian di sini, Pak Ari, Jesse, betul ya? Jesse itu siapa ya? Jovan. Oh iya. Maaf ya. Jovan pakai celana pink loh ya, lupa saya. Ya, Eli, Jesse, sama Pak Ari ya. Loh, saya mau tanya, 3 orang ini nganggur? Nganggur Pak. Salah. Ada 1 jabatan yang sangat penting, yang kalau itu absen saja, itu satu perusahaan kolaps. Namanya ibu rumah tangga. Lo betul nggak? Ibu rumah tangga itu luar biasa loh. Mulai dari pagi bangun sampai semua tidur, si ngurusi siapa? Ibu rumah tangga. Jangan meremehkan loh, ibu rumah tangga itu lebih berat. Anda tahu kenapa wanita memilih untuk bekerja? Tahu nggak? Yo ben iso mlayu saka tugase nang omah ya. Kan kebanyakan gitu ya. Aku tak kerja lah. Nopo? Nang omah budek gitu loh. Berarti kan lebih berat di rumah, ya kan? Nah, kalau lebih enak di rumah ngapain? Ya kan? Ya, kenapa mau kerja di omah budek ketemu bojoku mana ya? Itu akhirnya milih keluar itu untuk bekerja, enggak bercanda ya. Tapi buat saya, ibu rumah tangga itu punya tanggung jawab yang luar biasa besar. Ya, ini istri saya saja bangun tidur aja kangelan. Kenapa? Sudah bawa magic jar kemana-mana. Ya, dia baru berapa bulan? Saya 9 tahun. 9 tahun bawa magic jar biasa aja. Sekulkas-kulkasnya juga ya.
Cuman maksud saya di tengah-tengah kondisi badannya yang tidak lagi selincah dulu gitu ya, ya tetap ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Karena apa? Ibu rumah tangga berat loh. Ya? Kalau kita laki-laki, itu Pak Anton ini baru operasi, ya, operasi di sini, ya, wah, baru sakit. Ya, sampai rumah ngapain? Istirahat, ya, main game, ya, ya, sing nyapu sapa? Bojone to ya, enak-enak. Bener nggak? Loh, iya nggak? Tapi kalau ibu-ibu coba perhatikan, pulang dari rumah sakit sampai rumah langsung gosok gitu. Loh, ya, luar biasa ya. Kalau kita cowok-cowok, pulang ya langsung rebahan tidur, enak sekali, ya kan? Dari luar biasa ibu rumah tangga. Tapi Mbak Ari mau selakkan waktu yang berharga untuk persiapan. Nah, malamnya untuk ujian pagi hari ini datang lebih awal. Eli Jesse juga lakukan hal yang sama. Dian lakukan hal yang sama. Saya tahu Anda sibuk. Makanya saya bilang, kalau ini sih saya lihat GAP Condro ini sudah 70-80%. Ya, saya salut sama teman-teman. Ayo tingkatkan itu. Pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Melalui apa? Pujian dan penyembahan kita. Ada yang punya cara untuk melatih menyembah memuji di rumah. Yaitu apa? Waktu yang paling kamu ngantuk kapan? Jam 1 pagi Pak Pendeta, itu paling ngantuk. Jam 1 pagi bangun berdoa. Ini bukan bicara nyiksa diri ya, bukan. Tapi ini bicara apa? Pemberian terbaik. Pemberian terbaik. Ngantukmu kapan? Jam 7 pagi sampai jam 12 siang Pak, waktu di sekolahan. So, bagus. Namanya gak niat. Emosi saya ya. Ya, apa yang menjadi terbaik dari kamu? Apa terserah, waktumu mungkin, danamu mungkin, perhatianmu mungkin, ilmumu mungkin, berikan kepada Tuhan. Abraham melakukan itu. Yang terbaik adalah anaknya. Dan dia bawa anaknya, dikatakan dengan jelas, kami akan sembahyang, kami akan menyembah Tuhan. Jadi yang pertama, urusin hatimu dulu sebelum skillmu. Yang kedua, memberi yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir. Enak nih yang terakhir ya. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Sebelum itu tadi jangan dihilangin ya, karena masih berkaitan dengan Kejadian 22 ayat 5. Oh ya, Kejadian 22 dulu deh. Kejadian 22 ayat 5 dikatakan bahwa ini ada kata menarik nih ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepada. Aku tanya, Abraham tahu gak sih dia mau pergi ke satu tempat itu untuk mempersembahkan Ishak? Ngerti gak? Ngerti itu? Dari rumah itu kan niatnya ngono. Dari rumah dia memang mau mempersembahkan Ishak. Tapi yang menarik, kenapa ditulis kami akan kembali? Harusnya apa? Saya akan kembali. Karena Ishaknya sudah ditinggal di situ, sudah jadi korban bakaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan sesudah itu kami kembali. Ini yang ngomong siapa? Abraham. Apakah Abraham memang sudah punya niat untuk tidak mempersembahkan anaknya? Ya enggak lah. Kalau dia memang niatnya enggak mempersembahkan anaknya, ngapain berangkat? Kan gitu ya. Dia jelas berangkat, dia jelas bawa kayu untuk bakaran, betul ya? Bahkan ada yang bilang, oh Ishak itu masih kecil, masih seveli begitu. Makanya dia nurut dibawa sama Abraham. Salah. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Ishak itu sudah dewasa. Loh itu terusnya anak ini. Nah iya kan, ya namanya saya umurnya segini buat Pak Joko saya ini anak tetap ya toh, bewoan ini ya tetap anak, ya kan? Ada beberapa yang mengatakan Ishak ini usianya ketika dibawa ke atas
untuk dipersembahkan itu 33,5 tahun. Dari mana? Ini cocok logi sih memang ya, cocok logi dengan usia Yesus Kristus disalib di kayu salib. Karena Ishak ini kan gambaran dari Yesus Kristus yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran gitu ya. Jadi usianya dipadat-padatno gitu ya. Tapi apakah betul saya nggak tahu. Tapi yang jelas Ishak ini sudah besar, sudah dewasa. Kok tahu? Karena dia disuruh mikul kayu, berarti sudah besar. Kalau umur 3 tahun suruh mikul kayu, belum sampai atas gunung sudah mati ya. Ya, ini udah besar ini pasti gitu ya. Nah, yang menarik sekali lagi, apakah Abraham nggak yakin bisa mempersembahkan Ishak? Wah, nanti kalau Ishak meronta, karena udah besar kan, meronta nggak mau disembelih ya apa? Wah, repot. Makanya dia bilang kami kembali. Enggak juga lah. Dari sini kita bisa belajar Ishak itu anak yang tunduk kepada bapaknya. Ya kan? Kalau Ishak mau melawan saya yakin bisa, karena Abraham sudah tua. Tapi dia rela wis karpe bapak wis gitu ya. Tapi yang menarik sekali lagi, kenapa Abraham bilang kami kembali kepadamu? Nah, ini baru jawabannya dijawab di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Tolong dibuka. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, padahal janjinya Tuhan jelas dari Ishaklah ya. Tapi disuruh mempersembahkan. Ayat 19. Karena ia berpikir, ini yang ada di pikirannya Abraham. Kenapa dia menjawab kami akan turun? Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini bicara apa sih? Iman. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima. Belum toh? Tapi Abraham sudah yakin. Dia bilang ke bujaknya, saya akan naik dengan anak saya dan kami akan turun. Lebih pokoknya nanti saya di sana, saya persembahkan anak saya, mbuh piye carane Tuhan pasti berkuasa membangkitkan anak saya yang sudah saya sembelih. Carane piye? Pokoknya aku percaya, dan dia seakan-akan telah menerimanya. Makanya dia bilang kami akan turun. Jadi untuk menjadi penyembah yang luar biasa, kita perlu iman. Dan iman ini akan terpancar, gitu ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Saya nggak bicara tentang perbuatan-perbuatan yang spektakuler, enggak lah. Tapi iman di sini, ayo kita wujudkan, kita tampilkan di dalam cara kita menyembah dan memuji Tuhan. Saya kadang-kadang melihat tidak hanya teman-teman di sini ya, kadang-kadang anak remaja itu pun masih sulit untuk mengekspresikan dalam pujian. Padahal gerakan tubuh itu apa yang terpancar dari hati. Benar ya? Gerakan tubuh itu apa yang terpancar dari hati. Contoh misalnya Febri ya, datang ke tempat saya ngobrol, setelah selesai terus aku pulang dulu ya Om, dadah, masa gitu? Ya toh? Feli aja tahu cara mengekspresikan, ya kan? Mau pulang aja, dadah Om ya, wah ceria sekali ya. Saya lebih ceria karena dia pulang. Tahu ya puisinya ya. Ya, jadi ada luapan dari dalam yang keluar. Nah, ketika kita menyanyi menyembah Tuhan, ya bodoh dong harusnya, betul enggak? Jangan kaku-kaku gitu loh. Ya udah Pak Pendeta, karena Pak Pendeta bilang pokoknya naik nyanyi
Fals harus nyanyi. Aku tak nyanyi besok, bagus. Tapi ya nyanyinya dengan luwes, dengan apa yang di hatimu keluar. Ya kan? Dalam Yesus kita bersaudara gitu. Itu mau maju perang Bapak Ibu ya. Loh, memang betul kalau lagu Indonesia Raya itu harus dinyanyikan dalam sikap sempurna. Bisa Indonesia nggak boleh ya kan? Harus begini, harus siap, itu nggak boleh ya, karena memang Indonesia Raya itu lagu mars ya toh, lagu perjuangan ya kan, harus tegap ya toh. Tapi kalau lagu di gereja kan harusnya luas ya. Tapi lagunya apa ya tadi? Salah satu lagu ya? Hati yang gembira, wajahnya senyum dong ya toh. Nyanyinya hati yang gembira, wajahnya kaku, badannya tegang gitu. Hati yang gembira, gimana sih? Ingat ya, penyembahanmu, pujianmu itu kepada Tuhan. Tuh, saya ngalami dulu ketika di gereja mau gerak itu malu, betul ya? Saya ngalami, mungkin di sini ada yang masih mengalami, saya tidak tahu, tapi mau gerak itu, waduh susah sekali, ya. Jadi, mau nyanyi itu, mau gerak itu, waduh, malu sekali ya. Walaupun musiknya asli ya, hati yang gembira, nggak berani gerak banyak, ya. Kenapa? Karena malu. Ingat ya, penyembahan kita itu urusan kita sama Tuhan. Daud itu raja. Dia menari di hadapan Tuhan sampai dilokno bojone. Kowe ngisi-ngisini ya toh. Kamu tuh raja. Malah joget ra karo-karuan ngarepe Gusti Allah. Loh, sama Daud malah ditegur. Yang betul tuh begitu. Kita sama Tuhan ini urusan kita, nyanyi sama Tuhan urusan kita. Nyanyi ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu, itu paduan suara. Ya kan enak pakai ekspresi tubuh. Ku pandang wajahmu dan berseru. Gak harus kata-kata itu sesuai dengan gerakan. Gak harus apa yang muncul di dalam hatimu piye, ya toh? Dan saya yakin itu lebih enak kok. Ya, Anda aja nyanyi lagu dunia aja bisa. Kamulah satu-satunya. Waduh, ya toh? Itu aja bisa Mas Proko tiap hari ngerayu Mbak Tati, ya toh? Bisa kok. Masa kita nyanyi di hadapan Tuhan tidak bisa. Ayo kita mulai biasakan. Kalau mau angkat tangan ya angkat tangan, tidak apa-apa. Ya toh? Ya memang orang luar kita kan bingung. Ini orang gereja tuh aneh, nggak ada yang nodong angkat tangan. Loh, tapi itu ekspresi kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Lo saja gitu. Saya nggak bilang bahwa orang yang angkat tangan lebih beriman daripada orang yang tidak angkat tangan. Enggak. Cuman saya heran aja kalau Anda tidak ekspresif dengan Tuhan. Heran aja gitu. Kok iso gitu ya? Oh, saya orangnya gini memang kaku. Aduh. Wis nek kaku tak jan dugem yo. Sak kaku-kakumu dugem lho. Pasti ngene. Pasti ya to yakin sapa sing ngomong ora iso ya to tak jak dugem ya to. Pasti ya to ya 1 menit awal mungkin masih ngene ya to, susu yang ngene ya to. Ah wis lali. Balik-balik ngene ya to. Itu lho kenapa? Lho memang pujian itu main perasaan gitu ya. Musik itu mainnya perasaan. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa kaku sekali. Ingat, di dalam pujian yang benar, penyembahan yang benar, ada iman di situ. Dan iman itu harus tampak keluar. Dalam konteks pujian dan penyembahan, ayo. Kita yang di sini kalau Bapak Ibu perhatikan pagi, ya. Aduh. Jangan-jangan Anda ini berpikir begini, oh berarti syaratnya untuk bisa jadi majelis itu kalau doa pagi kudu penyembahan. Ya, kok anak berarti penyembahan, Mas Bro kok penyembahan, Pak Mano penyembahan gitu ya. Oh berarti syaratnya penyembahan gitu ya. Enggak.
Penyembahan itu buat kita semua. Ya, kalau memang kita nggak bisa bahasa roh, ya nggak usah dibisa-bisain. Saya nggak anti bahasa roh. Memang ada orang-orang yang punya karunia bahasa roh, iya monggo. Saya pun mau, tapi belum diberi oleh Tuhan. Bisa apa? Namanya karunia. Tapi kita bisa menyembah Tuhan. Caranya piye? Ya iki mau, seperti yang pagi ditampilkan. Ya, yuk kita nyembah Tuhan dengan kata-kata kita. Ya, pujian kita kepada Tuhan ditambah dengan satu alunan nada. Kan lebih enak dong. Gitu ya. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Dan kemudian jadi sebuah buku Mazmur namanya. Ya, dia karang kata-kata yang indah buat Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ditulis, liriknya ditulis, nadanya kayak apa kita nggak tahu. Ya silakan Mas Woko punya nada sendiri, boleh, nggak apa-apa. Dan ingat itu urusan kita sama Tuhan. Daripada kita ikut-ikutan latah. Gereja sana itu bahasa roh. Saya nggak bisa bahasa roh, usah. Tak ngomong semrawut, yang penting koyok bahasa roh. Jangan begitulah. Kalau kita mau sembah dia, sembah. Ya. Omong apa yang ada di hatimu, Tuhan kok baik, teramat baik, sekarang dan selamanya. Kan selesai kan? Daripada Tuhan engkau baik, teramat baik, sekarang dan selamanya. Gak enak itu. Ya, dengan alunan nada kita sembah dia. Jadi ada 3 poin penting yang kita pelajari. Kalau pujianmu mau punya dampak yang besar buat orang lain yang mendengar. 1, perbaiki hatimu. Pastikan hatimu dengan Tuhan punya koneksi yang baik. Yang kedua, memberi yang terbaik. Dan yang ketiga, ayo kita miliki iman. Bahwa melalui puji-pujian ada banyak orang yang akan diselamatkan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa.